Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tampak menikmati pekan balapan di MotoGP Mandalika 2024. Berbagai kegiatan dilakukan Quartararo di luar balapan. Salah satunya adalah bercengkrama dengan penduduk sekitar sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya keindahan alam saja, Quartararo juga akrab dengan penduduk sekitar. Seperti pada MotoGP Mandalika 2022, Quartararo viral karena aksinya membeli pulsa di toko pinggir jalan hingga membeli bensin eceran. Terbaru, jelang balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Pada minggu kemarin, Quartararo terlihat mendatangi minimarket untuk mengambil uang di ATM. Dalam momen itu, El Diablo menyempatkan diri membagikan uang yang baru saja ia ambil itu kepada bocah yang tengah ikut berbelanja di minimarket tersebut. Sontak video Quartararo yang bagi-bagi uang ke bocah menjadi viral di media sosial. Banyak yang memuji aksi baik Quartararo tersebut. KTM resmi mengumumkan hengkangnya Francesco Guidotti dari perannya sebagai manajer tim Red Bull KTM Factory Racing di MotoGP akhir musim nanti. Pria Italia itu pun akan digantikan oleh Aki Ajo yang sudah begitu lama bermitra dengan KTM di Moto3 dan Moto2 lewat skuad Red Bull KTM Ajo. Guidotti yang sempat menjadi manajer tim Red Bull KTM Motorsport di GP 125 pada 2008 sampai 2009, meninggalkan Pramac Racing pada akhir 2022 demi menerima tawaran KTM untuk menjadi manajer tim Red Bull KTM Factory Racing yang berisi Brad Binder dan Jack Miller di MotoGP. Namun, KTM memutuskan melepasnya akhir tahun ini dan menggait Ajo sebagai penggantinya. Ajo sendiri dikenal sebagai salah satu sosok bertangan dingin di ajang Grand Prix. Pria Finlandia ini kerap mengorbitkan pembalap ternama lewat timnya sendiri, sekaligus memanajeri banyak rider bertalenta. Aki Ajo membentuk Ajo Motorsport pada 2001 dan turun di kelas GP 125 bersama Honda, Malaguti, Derby, dan Aprilia. Namun, sejak kelas ini digantikan oleh Moto3 pada 2012, Ajo mengalihkan skuadnya ke KTM. Selama berlaga di Grand Prix, skuad Ajo pun meraih begitu banyak gelar dunia. Setelah 12 tahun bermitra dengan Ajo lewat program junior KTM GP Academy, KTM akhirnya menunjuknya sebagai manajer baru Red Bull KTM Factory Racing yang akan menaungi Binder dan Acosta pada 2025. Galang Hendra Pratama yang membela tim ProGP Niti Racing Yamaha unjuk gigi di ajang World SSP 300 pada akhir pekan lalu. Namun, rider Indonesia itu mengalami nasib sial karena terlibat insiden bersama Marco Gaggi saat race 2 World SSP 300 berlangsung pada hari Minggu. Kecelakaan tersebut terjadi saat balapan baru berjalan 2 lap, di mana insiden itu terjadi cukup serius. Bahkan crash yang melibatkan Galang Hendra dan Marco Gaggi itu sampai membuat bendera merah dikibarkan. Galang pun langsung segera mendapatkan perawatan di pinggir lintasan sebelum akhirnya dibawa ke medical center. Tak lama kemudian, akun media sosial resmi WSBK memberikan update soal kondisi pembalap Indonesia tersebut, yakni Galang Hendra Pratama harus dipindahkan ke Rumah Sakit Zaragoza dengan menggunakan helikopter. Honda untuk pertama kalinya menembus posisi 10 besar di MotoGP 2024. Rider LCR Honda Johan Zarco yang meraihnya. Sebelum MotoGP Mandalika 2024, Honda tak pernah menembus posisi 10 besar dalam 14 balapan. Mereka akhirnya bisa meraihnya saat membalap di MotoGP Mandalika 2024. Zarco bisa memanfaatkan crash yang menimpa 4 rider, Alex Espargaro, Alex Marquez, Jack Miller, dan Luca Marini. Pebalap Pramac Ducati, Jorge Martin, yang menjadi pemenang usai melahap 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 4,389 detik. Sementara itu, Zarco menyelesaikan balapan 15,151 detik lebih lambat. Saya bahagia, kami kehilangan waktu di saat start. Kami tahu itu, dan kami tak bisa melakukan apapun di saat ini. Lalu, saya melihat Jack dan Vinales bersaing sengit. Saya bisa lebih dekat dengan mereka di tikungan 3, tapi saya mempunyai firasat agar bisa lebih hati-hati. Saat mereka semua kecelakaan, saya bilang, "Oke, saya mempunyai keuntungan ini, mencoba untuk mengejar grup di depan saya," kata Zarco dari Crash.
usai sama-sama gagal finish dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Enea Bastianini dan Marc Marquez kompak mengakui peluang menjadi juara dunia kian mengecil. Pasalnya, margin poin mereka dari Jorge Martin dan Pecco Bagnaia kian melebar. Usai finish kedua dalam sprint race pada hari Sabtu, Bastianini jadi salah satu kuda hitam dalam balapan Grand Prix. Ia bahkan sempat mencatat waktu lap tercepat ketika berada di posisi ketiga pada lap 20. Sayangnya, beberapa detik kemudian, ia justru terjatuh di tikungan 1 dan gagal finish. Hasil buruk ini bikin Bastianini tetap berada di peringkat ketiga, klasemen pembalap dengan 291 poin, tertinggal 75 poin dari Martin di puncak. Dengan 5 seri tersisa, masih ada 185 poin maksimal yang bisa diperebutkan. Namun, rider Ducati Lenovo Team ini yakin gelar dunia sudah jauh dari jangkauan. Apakah ini perpisahan dengan kans juara? Belum, tetapi gelar dunia terasa sudah jauh. Saya senang sudah mencoba berusaha. Saya ingin mempersempit margin poin dan saya mencoba sangat keras. Tapi saya kelewat batas dan saya tak bisa melakukannya, kata Bastianini via GP1. Hal senada diungkapkan Marquez, yang gagal finish akibat mesin Ducati Desmosedici GP20, tri miliknya meledak dan terbakar pada lap 12, ketika ia berebut posisi ke-6 dengan Bagnaia. Hasil ini membuatnya tertinggal 78 poin dari Martin, dan ia kecewa karena kans juara kian mengecil. Jelas saya sedih, tetapi seperti yang sudah saya katakan, saya telah mencapai target. Dalam jumpa pers di Misano dan Aragon, saya sudah bilang bahwa target saya selanjutnya adalah tampil konsisten di tiap balapan. Dan itulah yang kami lakukan dalam beberapa balapan terakhir, tutur Marquez. Legenda balap sekaligus pendiri VR46 Racing Team, Valentino Rossi, batal hadir di MotoGP Mandalika. Padahal, ketika musim ini belum dimulai, dia janji akan menyambangi lintasan tepi laut tersebut. Pablo Nieto selaku manajer Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengatakan, Valentino Rossi selalu mencintai Indonesia, termasuk Lombok. Namun, kini ada jadwal lain yang membuat The Doctor batal datang ke Mandalika. Selalu soal Vale, dia sangat mencintai Indonesia, kamu tahu, kan? Dia tahu musim lalu ada banyak penggemar dari Indonesia, tapi yang lebih penting ada sejumlah jalan yang harus dijalani. Ada banyak latihan mobil, balapan mobil, dan lainnya. Meski demikian, Nieto janji Rossi akan menyambangi sirkuit Mandalika. Lebih lagi, MotoGP masih akan digelar di lintasan indah tersebut pada musim depan. Sebelumnya, Rossi pernah berjanji akan datang dan menyaksikan langsung MotoGP Mandalika di Lombok. Hal tersebut disampaikan saat timnya, VR46 Racing, mengumumkan kemitraan dengan Pertamina Lubricants di Italia pada awal tahun ini. Ketika itu, Valentino Rossi mulanya diminta host sekaligus influencer kenamaan Indonesia, Raffi Ahmad, untuk datang langsung ke sirkuit Mandalika. Sebab, ex-pebalap berumur 46 tahun itu belum pernah berkunjung ke lintasan tersebut.